Oke, sip. Oke, jadi kan kalian tahu kalau misalnya bentuk fungsi itu kan biasanya fx sama dengan misalnya x kuadrat. Sebenarnya tuh fungsi itu apa? Jadi tuh fungsi itu tuh ibaratnya tuh kayak cuma sebuah nama atau gimana ya ngomong ya? Sebuah nama buat kumpulan dari titik-titik di sebuah grafik. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Jadi gini, maaf ya guys kalau gue agak nervous. Jujur nih pertama kali gue kayak gini. Nih, jadi misal aku bikin grafik, misalnya kayak gini deh, terus apa garisnya. Nah, sebenarnya, hmm, sebenarnya grafik keseluruhan ini dinamainnya tuh dengan fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi kita ngebayangin fungsi fx sama dengan x kuadrat ini, itu tuh sebagai ibaratnya tuh kayak mesin. Jadi ibaratnya kalian di pabrik nih. Pabriknya ini tuh FX dan bahan baku buat kalian ngasilin suatu produk itu tuh FX itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi eh, bahan baku yang kita gunain buat dimasukin ke pabrik itu tuh X ini dan hasilnya itu sendiri ketika kita masukin X ini ke FX ini. Nih contohnya kayak gini nih. Aku masukin F1 ke FX. Maka hasilnya tuh bakal jadi satu kuadrat sama dengan satu. Nah, hasil dari pabrik ini yang kita masukin bahan bakunya satu itu hasilnya itu juga satu. Nah, jadi nama dari grafik ini adalah fx sama dengan x kuadrat gitu guys. Intinya cuma gitu doang. Nah, jadi apapun yang kita masukin ke pabrik ini, ke fungsi ini tuh jadi sebuah bahan baku. Nggak peduli sebuah angka atau sebuah x tambah satu kayak gini. Oke? Nah, jadi aku mau mulai dari soal ini. Coba ya. Jika fx plus satu sama dengan fx tambah 3x tambah satu dan f1 sama dengan satu maka nilai f5 adalah, nah, kita kan tahu kalau misal f1 itu sama dengan satu. Guys, maaf. Kalau gua kecepatan bilang aja ya guys, potong aja ya. Tadi ngerti gak? Pada ngerti gak? Ngerti, Kak. Oke. Nah, kan kita tahu kalau misal f1 itu sama dengan satu. Gimana cara kita ngebentuk ini, ngeluarin f1 dari sini? Ada yang ngerti gak? Jadi coba kita anggap eh X ini sebenarnya X tambah 1. F1 tambah 3X tambah maaf. Nah, yang belum di mute tolong di mute deh. Thank you. Nah, kita kan tahu informasi F1 sama dengan satu. Apa yang kita lakuin ke sini, yaitu kita pakai informasi F1 sama dengan satu ini. Buat apa? Buat nanti kita secara kumulatif, secara nanti kita lihat aja deh. Intinya kita masukin F1 sama dengan satu ke persamaan ini. Ya udah kita masukin ya. Kita masukin ke sini. Kenapa nggak ke sini nanti kita lihat. Jadi biar ini kita ngasilin F1 di sini, artinya X-nya itu harus sama dengan satu kan. Ya udah aku coba X sama dengan satu. Aku masukin di sini jadinya F1 tambah 3 dikali satu tambah satu. Nah, jadi ini satu tambah satu berapa guys? Dua kan. Terus F1 tambah 3 tambah satu 4. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat F2. Sekarang kita masukin F2 kayak hal yang tadi. Jadi kan intinya tuh objektif kita, goal kita itu buat nyari F5 kan. Nah, jadi kita tuh harus secara berturut-turut nyari F5 dari proses ini. Kalian lihat gak polanya? Jadi kan kita udah dapat F1. Terus pas aku masukin F1 ke sini, kita dapat F2. F2-nya yaitu F1 tambah 4. Di mana F2 itu adalah, oh ya enggak. Ini jadi F2 itu, F1 tadi kan kita dapat satu kan. Jadi satu tambah 4 adalah 5. Oke, kita dapat F2. Nah, sekarang kita masukin F2. Jadi pas X-nya 2, jadi F2 tambah satu, F2 tambah 3 dikali 2 tambah satu. Nah, jadinya F3
Terus F2-nya itu 5 tambah 7. Oke, 3 kali 2 tambah satu. Oh ya maaf ya guys kalau tulisan aku jelek. Terus F3 jadinya 12. Oke, terus ya udah kita masukin ketika X-nya itu 3 sekarang. Ketika X3 maka F3 tambah satu, F3 tambah 3 dikali 3 tambah satu. Betul kan? Jadi F4 semua. F3 berapa? 12. Tambah 9 tambah satu. Jadi berapa nih? 22. Oke. Sekarang ketika X-nya 4, maka F4 tambah satu, terus F4, ya kan? Kita masukin ke sini lagi. Pokoknya ininya tuh intinya kayak ini basisnya. F4 terus tambah 3X, tambah 3 dikali 4 tambah satu. F5 sama dengan F4-nya tadi 22 tambah 12 tambah satu. Jadi berapa nih? 25 ya? 25. Nah, udah deh kita dapat F5-nya yaitu Bap. Salah salah ngitung nggak aku guys? 22 tambah astaga ini 37. 35 ya? 35 maaf ya guys. Nah, ini 35. Oke. Ngerti ngerti? Ada yang ada yang bingung? Boleh komen, boleh komen. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke bangun datar. Kalian mau fungsi lagi atau langsung ke bangun datar nih? Bangun datar. Oke, kita masuk ke ini ya. Nih, jadi dua buah setengah lingkaran terletak di dalam persegi berukuran 14 kali 14. Keliling daerah yang diarsir adalah, nah kan kita tahu ini persegi kan. Terus ini dari sini ke sini itu 14 sama 14. Oke. Artinya setengahnya ini itu 7. Oke, setuju? Nah, 7 ini tuh apa? 7 ini tuh sama kayak jari-jari lingkaran. Oke. Nah, yang ditanya tuh apa sih? Keliling daerah yang diarsir. Nah, jadi itu yang diminta sama soal itu tuh keliling daerah yang diarsir. Artinya ini aja. Nah, coba ada yang punya ide nggak cara kerjainnya gimana? Sebenarnya ini tricky sih. Tapi kalau ada yang bisa, keren-keren jago. Sepertinya nggak ada. Ya udah. Aku lanjut ya. Nih, kalian notice nggak? Di sini kan ada dua buah lingkaran. Ini sama ini. Ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya lingkaran ini tuh ketemu di tengah-tengah dari kedua lingkaran ini. Jadi ini sama ini. Dari sini ke sini itu tuh sama aja kayak berapa? Berarti keliling. Oh, jadi ini aku warnain apa ya? Jadi ini tuh sama aja kayak keliling dari seperempat lingkaran. Keliling dari seperempat lingkaran. Ngerti kan kenapa seperempat lingkaran, guys? Ya ngerti harus ya. Nah, kita tahu kan kalau misal keliling lingkaran itu 2 PR kan? Oke. Jadi 2 PR itu dikalikan seperempat. Nah, di mana jari-jarinya itu adalah 2 PR. R itu berarti 7 ya. Jadi 14 pi. Ups, 14 pi per 4. Jadi ini adalah 7 per 2 pi. Nah, tetapi itu kan kita baru ngitung ininya aja kan. Baru ngitung satu keliling ini aja kan. Ya kan? Artinya kita harus ngitung ini juga. Ini keliling ini pasti sama kayak atasnya kan? Make sense kan? Artinya 7 per 2 pi dikali 2 sama dengan gini deh. Jadi 7 ah, keliling total keliling total itu sama aja kayak 7 per 2 pi tambah 7 per 2 pi. Jadi berapa nih?
14 pi per 2 sama dengan sorry ya guys, tulisan gue jelek banget. 7 pi per 2. Nah, jadinya 7 pi. Oh ya, ini pi ya guys. Sorry jelek. Nah, ngerti gak? Kenapa perputaran lingkaran tepat di tengah, Kak? Nah, bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini guys, eh ibaratnya ini tuh kayak nih, kalian baca di sini setengah lingkaran kan? Setengah lingkaran terletak di dalam persegi berukuran 14 kali 14. Ini tuh artinya setengah lingkaran, ya nggak? Artinya jari-jari ke sini itu 7, ke sini itu 7. Oke? Dari sini 7, dari sini 7. Nah, artinya ketika ini kan kita tahu kalau misal dari sini ke sini itu 7, dari sini ke sini itu juga 7. Artinya kalau kita tarik garis, set, ini tuh pas di pusatnya. Gitu. Tadi apa lagi namanya? Kak, maaf itu seperempat dapat dari mana ya? Nih jadi gini guys. eh nih, ini kan lingkaran, ya kan? Iya maaf ya guys kalau ada suara orang nyanyi. Nih, ini kita kan tahu ini tuh setengah lingkaran. Nah, itu kan setengah lingkaran kan ini. Artinya ini tuh segini. Nah, sedangkan kenapa aku ngambilnya seperempat lingkaran? Ya Allah, maaf maaf maaf. Kok gini sih? Em, nih, kenapa aku ambil ini seperempat lingkaran? Nih, ini kan setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran kan? Artinya kalau dari sini ke sini, ini tuh sama aja kayak gini, seperempat lingkaran jadinya. Seperempat ya guys, ngerti gak jadinya? Iya kan, ngerti kan? Kira, oke siap, mantap. Jadi jawabannya 7V. Ya udah tinggal 7 kali 22/7, jadi 22. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nih, eh jadi ada yang namanya fungsi komposisi, guys. Jadi itu sebenarnya fungsi itu kan tadi udah aku eh, dasar fungsi itu kayak sebuah nama buat kumpulan titik-titik di grafik kan. Nah, ada yang namanya fungsi komposisi. Oh, bentar aku dari aturan dasar fungsi dulu deh. In that case, aku duplicate. Nah, jadi fungsi itu harus memenuhi ini. Jadi misal aku punya 1, 2, 3, terus aku punya Y-nya itu misalnya 4, 5, 6. Nih, maksudnya ini, jadi bulat-bulatan ini tuh ngasih lihat himpunan dari X, astagfirullah, dari X dan Y dari fungsi. Nah, fungsi itu harus ngikutin aturan ini. Jadi buat setiap X itu cuma boleh punya satu nilai Y. Oke? Nggak boleh punya dua nilai Y. Nah, tetapi nilai Y itu ibarat gini, X itu nggak boleh selingkuh, Y itu boleh selingkuh. Jadi Y itu boleh didapatkan dari beberapa beberapa X. Oke? Nah, sekarang di sini tuh ada yang namanya fungsi komposisi. Jadi sekarang ini bukan himpunan dari X sama Y lagi, tapi kita anggap ini sebuah himpunan fx, gx, dan hx. Mhm. X. Nah, sesuai sesuai istilahnya, ini kan namanya fungsi komposisi kan. Komposisi itu artinya memasukkan dan memasukkannya lagi. Ya gitulah kurang lebih. Nah, di sini maksudnya itu kayak gini. Jadi ketika X-nya 1, artinya kan F1. F1 ini bakal punya sebuah nilai. Kita anggap
F1 ini bisa ngasilin nilai F1 sama dengan 5. Nah, sekarang pas F1 sama dengan 5, terus kita masukin ke sini. Jadi G5, oke? Nah, kita anggap G5, sekarang G5, nah, G5 sekarang, ini mempunyai nilai yaitu G6 deh. G5 ini hasilnya itu 6, oke? Nah, sekarang 6 itu bisa dimasukin ke sini. Gitu, intinya cuma gitu doang. Jadi, kalau kalian nggak mau pusing dengan penjelasan aku, intinya fungsi komposisi itu cuma masukin dong. Aku pengen ngajarin kalian dari dasar aja biar tahu esensinya itu apa. Nah, jadi kalau kalian buat ngerjain soal ini, kalian tinggal masukin aja kayak gini. Jadi OF G1 terus tambah FOG 0H2 itu kalau kalian bisa langsung sih tinggal langsung aja sih. Tapi ini aku jabarin ya satu-satu ya. G1 itu berapa? Nah, cara baca tabel ini kalian lihat kita kan disuruh nyari G1 sama H2 dulu kan. Terus nanti kita masukin ke G, terus kita udah dapet G-nya, G berapa, terus kita masukin ke F, sama halnya kayak yang di sini. Nah, G1 itu berapa guys? Ngeliatnya tuh gini, ini G, ini kan X kan, ini X, 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 X. Nah, pas aku masukin G-nya sama dengan G1, berarti G1 itu hasilnya 0. Nah, artinya kita harus masukin F0 nanti. Jadi aku ini pelan-pelan aja ya. F, O, G, H2, H2 itu berapa guys? H2 itu -1. -1. Nah, sekarang ini jadinya HF0 tambah F G-1. Nah, jadi berapa guys? F0 itu adalah F0 tambah F0G-1. Jadinya H berapa? F0 itu adalah -1, H-1. Aku langsung aja ya. F G-1, G-1 itu 1 ya. Jadi H-1 tambah F1, H-1 itu berapa? H-1 itu 0, tambah F1 itu adalah 3. Jadi hasilnya 3. Oke, paham guys? Oh, paham, paham. Oke, siap, mantap. Gampang lah ya. Oke, sekarang kita ke yang 3 dari mana agak bingung. Nih, jadi 3 ini itu tuh kan kita sekarang udah punya F1, ya kan? Soalnya hasil dari G-1 itu hasilnya tuh 1. Kenapa? G-1 G pas dimasukin -1 itu 1, kita lihat dari sini. G terus ini -1 hasilnya 1. Oke, 1. Nah, ya udah G-1 itu hasilnya 1. Ya udah kita masukin jadi F1 ketika Fx itu kita masukin 1, set set hasilnya jadi 3. Ngerti ngerti? Oke, aku sip dulu ya. Kalau nggak ngerti tanya lagi aja. Sekarang kita lanjut ke ini. Ada yang punya ide nggak guys? Ngerjainnya gimana? Aku kasih 10 detik deh. Tuh, dua. Ya udah aku lanjut aja ya. Nih, kita di sini ditanya buat nyari sudut R itu berapa. Dan diketahuin sudut P sama Q itu berapa. P itu kan 20, Q itu 30. Maka nilai R adalah, oke, kalian notice gak kalau misalnya di sini itu adalah sebuah segitiga. Kita masukin dulu ya ke sini, terus ini 30. Oke, kita tarik garis imajiner dari sini ke sini. Oh jangan, Selengket. Ke sini ke sini. Oke. Nah, kalian tahu kan? Oh enggak, kita pakai jumlah sudut dari segitiga aja. Jadi, eh, jumlah sudut dari segitiga itu, kan kalau tadi 30 dibagi 2 itu 15 kan. Aku ngambil titik tengahnya aja, garis tengahnya. Kita tahu kalau misal
Aku anggap ABC deh. Segitiga ABC itu, sudut segitiga ABC itu totalnya itu 180. Oke. Sekarang aku mau nyari sudut alfa di sini. Sudut alfa berarti gara-gara kita tahu total sudut dari segitiga ABC itu adalah 180, maka sudut alfa adalah 20 tambah 15. Maka alfanya berapa di sini guys? 135 ya? 45 ya? 145. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, ngerti. Apa kecepatan? Oh, belum. 145 tuh dari, sorry, sorry. Jadi, oh gini deh. Ini kan alfa. Alfa tuh cuma notasi buat sudut doang kok. 180 dikurang 20 dikurang 15. Jadi, alfa sama dengan 180 dikurangin 35 berapa guys? 145. Oke, oke. Ada yang nggak ngerti? Yes, betul, betul. Ada yang masih nggak ngerti? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita tahu alfanya itu 145. 145. Nah, ini kan sama sudut ini, ini, sama ini kan. Artinya alfa di sini, sudut di sini bakal sama 145 juga. 45. Nah, sekarang yang ditanya tuh apa sih? Yang ditanya tuh R. Kita anggap setengah dari sudut R itu eh beta deh. Nah, kalian masih ingat kan kalau misalnya sudut, jumlah sudut dari garis lurus kayak begini? Ya Allah. Maaf guys, maaf guys. Jumlah sudut as sorry, I'm sorry. Aku pindahin dulu deh. Nah, jumlah sudut dari sini ke sini, jumlah sudut dari sini ke sini itu 180 juga. Oke, setuju? Nah, di sini kita lihat nih. Di sini kita lihat kan kalau misal ini tuh garis lurus. Nah, ini tuh alfa ini 145. Jadi kalau aku gambar ulang di sini, maka ini 145. Maka di sini berapa guys? Beta di sini berapa? Nice, 35. Artinya kenapa? Apa kecepatan? Ini. Jadi tuh kan tadi kita tahu ini 180. Oke. Nah, terus aku potong lagi. Berarti R 2 kali 35 ya, Kak. Betul, betul. Pinter. Jadi ini aku potong. Ini ini 145. Biar hasilnya 180 berapa berarti? Di sini harus 35. Oke, gitu ya, guys. Nah, sekarang kan tadi B ini tuh beta ini setengahnya R kan? Soalnya aku potong garis tengahnya ini. Berarti R itu sama dengan 2 beta. Atau tadi R per 2 sama dengan beta. Nah, tadi kita udah dapat B itu berapa? Beta itu 35. R sama dengan R sama dengan 35. R-nya itu adalah 70 derajat. Ngerti? Apa ada yang masih belum ngerti? Coba kita. Kamu ngulang dari beta nggak? Boleh. Oke. Jadi gini guys. eh Beta di sini. Kan tadi awal itu aku kayak gini. Nah, aku motong garis tengah dari segitiga ini kan. Nah, kenapa aku motong garis eh, tengahnya kayak gitu? Biar aku bisa ngitung eh, sudut di sini. Kenapa aku pengen sudut dari sini? Biar aku bisa dapat sudut yang ini. Sudut tengah dari ini. Nah, aku tadi kan dapat sudut di sini tuh 145. Oke. Dan kita tahu kalau misal sudut garis lurus kayak begini itu 180 derajat. 180 derajat. Nah, dan kita tahu kalau misal di sini itu 145, ya kan?
Berarti biar 180 derajat, betanya ini harus 35. Gitu. Ngerti, ngerti? Apa kecepatan lagi? Oke, mantap. Itu bisa dikali dua karena sama kaki apa gimana? Jadi kan gini, intinya tuh tadi eh, kenapa dikali dua? Gara-gara tadi aku motong garis tengahnya. Sedangkan R itu awalnya tuh nggak dibagi dua, tapi aku bagi dua gara-gara aku narik garis di sini. Gitu guys. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, sekarang ini aljabar biasa kita warm up dulu deh. Nih, jadi ketika kalian nemu sebuah bentuk kayak begini, yang pangkatnya itu negatif, kalian langsung otomatis mikir kalau misalnya kalian jadiin penyebut deh. Ini kita lihat ya. Jadi 2 pangkat min 4 pangkat seperdua dibagi 2 kali 8 min sepertiga. Nah, jadi 2 pangkat min 4 itu, dari gini deh. 2 pangkat min 4 itu sama aja kayak 1/2 pangkat 4. Oke, jadi 1/16. Oke, nah jadi sebenarnya ini bebas sih kalau kalian mau pakai cara aku atau enggak. Kalau mau cara cepet, kita coba cara cepat dulu aja lah ya. Ini kan kita tahu kalau misal 2 pangkat min 4 dikurungin seperdua itu artinya ini bisa kita coret dong. 2 pangkat min 2 kan. Nah terus kita juga tahu kalau misal 8 itu 2 pangkat 3. Terus ini tuh kan sebenarnya kayak gini. Min sepertiga kan. Oke. Jadi kalau ini kita coret jadi kayak gini. Terus hasilnya jadi 2 pangkat min 2 per 2 dikali 2 min satu. Nah jadinya 1/4 per 2 dikali 1/2 coret-coret. Hasilnya 1/4 dibagi satu. Berapa 1/4 bagi satu? Jadi 1/4. Kecepatan nggak? Kalau nggak aku pakai cara pelannya nih. Aku coba pakai cara pelannya ya. Nih, kalau kalian pengen lebih jelas, 2 pangkat min 4, ulang dulu, berdua, terus 2 kali 8 min 1/3. Nih, kalau tadi kan kita tahu, kalau misalnya 2 pangkat min 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Jadinya 1/16, ya kan? Jadi bentuknya tuh kayak gini. Misal A pangkat min N, jadinya 1/A pangkat N. Oke, make sense, make sense? Nah, sekarang ini jadinya 1/2 pangkat 4 dipangkatin setengah. Setuju? Kak, kenapa 2 kali seperdua, duanya dicoret? Kenapa nggak langsung dikaliin? Kak, kenapa 2 kali seperdua, duanya dicoret? Maksudnya? Ini aku langsung kaliin ya. Heeh. Oke, terus 2 dikali 1/8 Oke. Nah, sekarang lanjutannya berarti seper kan 2 pangkat 4 berapa guys? Per 16. Pangkatin setengah. Oke. Terus 2 dikali nah 8 dipangkatin sepertiga itu bisa kita tulis kayak akar 3/8. Bener gak? Soalnya kan kalau misal 4 pangkat seperdua itu sama aja kayak akar 2 4. 4 akar 2. Jadinya 2. Oke. Kalau misal 8 akar 3 berapa? Lebih paham sama cari cepatnya. Mantap, 2. Berarti 1/16. Oh iya, iya, iya. Gini, gini. Jadi ini akar 1, akar 16. Setuju? Ini kan dikaliin satu-satu. Set, set. Terus 2 dikali 1/2. Jadinya 1/4 dibagi 1 sama dengan 1/4 juga.
seperempat. Mantap. Kalau kalian masih bingung ini, kalian harus ngedalamin konsep aljabar lagi ya guys. Sifat-sifat aljabar lagi. Oke, enak cara pertama kak. Oke, mantap. Aku hapus ya. Aku kecilin aja deh. Uy. Nah, ini sama kayak tadi. Aku langsung cara cepat aja mau nggak? Biar kita... Kalian mau skip ini atau nggak? Nomor 3. Atau kita langsung ke sini? Lanjut kemana nih? Ketiga atau 11 nih? Coba dulu kak. Oke. Ini sama persis kayak yang tadi, tapi dengan notasi yang berbeda aja. Kalau tadi, kalian kan lihat kalau misalnya ini itu pakai fungsi komposisinya atau ngegabungin fungsi-fungsinya itu pakai notasi O. Oke. Kalau di sini kita pakai kurung. Sebenarnya ini hal yang sama. Jadi G, F, G1. G1 itu berarti berapa? G1 itu 0. Oke. Tambah EF, G. F2 berapa F2? Set, set, set. Satu berarti ya. Nah, jadinya F0 berapa guys? F0 itu satu tambah F kali G1. G1 itu E0. Maka G1 itu berapa? 1, 0, tambah F0, 1. Kecepatan? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Kecepatan ya guys? Oh, paham. Mantap, Cinca. Oke, aman. Sip. Ini persis sama kayak yang tadi kok, tapi beda penulisan aja. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 11. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat min BX tambah C memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0 serta melalui titik 0,24. Titik puncak fungsi tersebut adalah, nah, ini kalian, oh ya, jadi gini guys, setiap kalian belajar matematika, jangan pernah hafal. Kalian harus ngerti kenapa jadi gini, kenapa jadi gini. Kalian harus pahamin esensinya, oke? Nah, jadi kita tahu kalau misalnya fungsi ini, fungsi Y sama dengan AX kuadrat min BX tambah C, ini melalui titik 0,24. Kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau misalnya fungsi itu, ini kan sebenarnya fungsi kan, Y itu kan sama aja kayak fx. Tuh, fungsi itu kayak nama dari kumpulan titik-titik. Nah, sekarang kita tahu kalau misal titik 0,24 ini adalah titik di fungsi ini. Ya udah, kita masukin dong. Y-nya itu 24, terus A kali 0 kuadrat min BX tambah C. X-nya kan 0 tadi ya, kali 0. Nah, jadi C-nya 24. Oke, aman, aman, aman. Nah, sekarang fungsi ini ngebilang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0. Nah, visualnya tuh kayak gini guys, kira-kira. Set. Nah, sekarang kita yang penting udah dapat konstantanya, si C-nya itu kan. Nah, memotong sumbu X di min 2,0 dan 4,0. Kita anggap di sini min 2, di sini 4,0. Oke, ini Y, X. Nah, sekarang kan yang ditanya itu titik puncaknya, ya kan? Nah, bentuk AX kuadrat, pokoknya kalau misalnya 0 pangkat 2 dapat dari mana? Ini kita dapetin dari masukin titik ini 0,24. Ini kan artinya X-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 24. Oke? Nah, X-nya itu kita masukin di sini, Y-nya kita masukin di sini. Oke? Mm-mm. Tuh, thank you Rachel. Nah, terus tiap kita punya
AX kuadrat, bentuk persamaan X kuadrat, artinya tuh dia itu pasti sebuah kurva. Kalau misalnya pangkat tertingginya itu pangkat 2, pasti sebuah kurva. Maksudnya apa? Kita anggap kalau misalnya kurvanya itu bentuknya kayak gini deh. Dia kebuka ke bawah. Kita anggap kayak begini. Gambar. Nah, aku anggap kayak gitu. Set. Nah, nah, sekarang kan yang dimau itu titik puncak di sini kan. Titik itu kan berupa X sama Y, ya kan? X, Y. Tapi ini puncaknya. Nah, sekarang kita dari informasi ini bisa dapat titik X puncaknya. Caranya kayak gini guys. Jadi kita nyari titik tengah dari sini. Di sini tuh XP, di sini tuh YP. Nah, gimana cara kita dapat XP? XP ini bisa kita dapetin dari tengahnya 4 sama min 2. Jadi 4 ditambahin min 2 dibagi 2. Ini tuh 4 dikurang ditambah min 2 per 2. Ini tuh rumus dari mencari titik tengah. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita udah dapat ini 1, Y. Oke. Sekarang kita tinggal cari Y-nya doang, dong. Itu nggak kebalik kah? Astagfirullahaladzim. Maaf guys. Oke, jadi kita udah dapat XP-nya. Sekarang kita tinggal nyari YP. Oke. Sekarang YP-nya kita tuh sekarang bisa dapetin gini. Kan tadi kita udah dapat, kita lakuin hal yang sama dengan memasukin titik-titik ini ke sini. Oke, ke persamaan tadi. Jadi, ketika wait, ketika min 2,0 aku masukin ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min X tambah C, maka Y-nya itu kan 0 tadi. Ini kan X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 0. Oke. Dimana A-nya itu min 2 kuadrat min B dikali min 2 tambah C. Maka 0 sama dengan 4. Tambah 2B tambah C. Dimana C-nya itu 24. Yang kita udah dapat kan tadi kan. Nah, sekarang kita masukin titik berapa tadi? 4,0. Maka hasilnya itu sekarang 0 sama dengan A 4 kuadrat min B kali 4 tambah 24. Jadinya 0 sama dengan 16A min 4B tambah 24. Nah, di sini kita bisa eliminasi substitusi. Aku anggap ini persamaan pertama. Persamaan pertama, astaga. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita eliminasi substitusi aja kayak biasa di SD. 4A tambah 2B tambah 24 sama dengan 0. Terus 16A min 4B tambah 20. Ikut jelek ini. Sama dengan 0. Ya udah, kita kaliin 2. Kalau enggak ini kita bagi 4 deh ini. Kita bagi 4 jadinya 4A min B tambah 6 sama dengan 0. Ini kita bagi 4 semua ya ininya ya. Yang persamaan ini. Ya udah tinggal kita samain kayak tambah 2B tambah 24 sama 0. Tinggal eliminasi dan substitusi kayak biasa. Kita berapa? Kita kurangin ya. Kita kurangin jadinya min 3B dikurangin 18 sama dengan 0. Maka B-nya itu adalah min 6. Oke, kecepatan nggak guys? Aman kan guys? Izin turun kah? Semangat semuanya. Nih, min 6. Oke, kita udah dapat B-nya. Berarti sekarang kita ngapain? Nyari A-nya. Gimana cari nyari A-nya? Masukin aja ke persamaan yang kita udah tahu. Kan min 6. Ya kan? Maka 4A min 6 ditambahin 6 sama dengan 0. 4A tambah 12 sama dengan 0. Maka A-nya adalah min 12. Min 12 per 4.
Nggak kecepatan kan guys? Aman lah ya. Jadinya min 3. Oke, ams ya, ams ya. Ya udah kita udah dapat A-nya berapa, B-nya berapa, sama C-nya berapa. Tinggal berarti aku hapus ini. Push. Berarti kita tinggal masukin ke yang persamaan awal tadi. Jadinya Y, A-nya tadi berapa? A-nya itu min 3. Ini ya. A-nya min 3, B-nya min 6. Berarti min 3 X kuadrat min, B-nya tadi min 6 kan? Kali X, C-nya 24. Ya nggak sih? Iya. Nah, jadinya Y sama dengan min 3X kuadrat tambah 6X tambah 24. Nah, oke, oke, aman lah guys. Dari sampai sini dulu. Apa kecepatan? Kecepatan banget. Aman, aman. Oke, aman. Mantap. Nah, sekarang, eh tadi kan kita udah tahu kalau misal X, kan yang apa? Objektif kita yang pengen kita cari itu XP, YP. Betul? Dan XP-nya udah kita dapetin. Ini satu. Jadi satu. Nah, gimana cara kita dapetin YP? Ya, aku kasih PDF ya kok. Aman. Gimana cara dapetin YP? Coba. Ada yang punya ide? Ya, tinggal masukin kayak biasa. Oke, oke, oke. Masukin satu ke min 3X kuadrat tambah 6X tambah 24. Jadi min 3 dikali satu kuadrat tambah 6 dikali satu tambah 24. Jadinya min 3 tambah 6 tambah 24. Jadinya 27. Nah, gini-gini. Eh kan kalian tahu. Gini, konsep dari sistem koordinat kartesius itu kan gini. Kita misal punya titik X di sini, terus kita tarik Y-nya itu ini kan. Set, ini artinya X, Y. Di sini Y-nya kan. Nah, kalau di sini sama aja. Kan kita udah dapat XP-nya 1. Artinya di sini kan. Terus seret, 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 YP-nya tadi 27. Makanya saat pas aku masukin satu, maka dia bisa pas aku masukin satu ke persamaan ini, aku bakal dapat YP yang ada di sini. Aman? Aman? Apa kecepatan? Iya gitu. Makanya tadi aku bilang dari awal, kalau misalnya fungsi itu atau persamaan itu adalah sebuah nama dari suatu kumpulan titik-titik. Nah, pas aku masukin suatu X, nanti pasti aku bakal dapetin Y yang pacarnya X tadi. Gitu guys. Udah lanjut ya. Jika titik min 3,2 merupakan titik tertinggi parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dan parabola memotong sumbu X positif, maka oke. Jadi gini guys. Kalau kalian udah sering banget latihan, nih, jadi gini. Kalau kalian udah sering banget latihan, kalian nanti bakal ini lingkaran. Eh, bukan. Jadi gini guys. Jadi kalau kalian udah sering banget latihan, kalian bakal nemu pola-pola di persamaan kuadrat. Sebenarnya itu persamaan kuadrat tapi bakal gitu-gitu aja kalau kalian udah sering banget latihan. Jadi kan bentuk persamaan kuadrat tuh kayak begini. Oke. A di sini ngelambangin kebuka ke bawah. Ini kan kebuka ke bawah kan? Atau kebuka ke atas. Oke. Sekarang kalau BX itu tuh ngasih lihat kita seberapa lebar sebuah kurva itu kebuka atau seberapa sempitnya. Oke. Kalau C itu ngasih lihat kita perpotongan dia di sumbu di sumbu Y berarti. Mm-mm. Kenapa C bisa ngasih lihat kita perpotongan di sumbu Y? Jadi gini, kan perpotongan di sumbu Y itu artinya kita punya, misal kita eh, motong di sumbu di titik ini, di titik A. Nah, artinya A ini punya
A di sini, titik di sini itu tuh 0, A. Setuju? Makanya ketika aku masukin X-nya 0, X-nya 0, ini kan 0. Jadinya kan 0 dikali A pasti 0. B kali 0, 0. Jadinya pas X-nya 0 tambah C, maka Y-nya itu sama dengan C. Nah, itu yang maksud aku tadi. Oke, kalau nggak ngerti nggak apa. Intinya, kalau C itu adalah sebuah eh, titik di mana kurva itu berpotongan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Jadi, A itu kebuka ke atas atau kebuka ke bawah. Terus kalau B itu seberapa lebarnya. Set, set, set. Kalau C itu perpotongan di sumbu Y. Oke. C titik potong grafik sama sumbu Y. Iya, betul. Nah, jadi jika titik min 3,2 merupakan titik tertinggi parabola, oke, kita anggap di sini min 3, di sini 2. Set. Dan parabola memotong sumbu X positif, maka oke, dia kan bilang memotong sumbu X positif. Mungkin nggak guys kalau misal aku bikin kayak begini kurvanya. Coba menurut kalian mungkin nggak? Aku pengen pendapat kalian. Salah nggak apa-apa, normal salahnya. Ya udah aku lanjut aja deh. Nah jadi ini tuh nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Gara-gara aku ngelanggar dari pernyataan apa yang soal mau. Jadi soal tuh bilangnya min 3,2, titik min 3,2 itu titik tertinggi. Nah sedangkan di sini bukan titik tertinggi dong. Titik adanya tuh di kurva ini ada titik terendah. Soalnya titik tertinggi itu ya menuju Tahingga nanti ke sana kan. Oh ya, semua garis atau semua kurva itu pasti gak akan eh, gak akan berhenti, bakal tetap menuju Tahingga. Kecuali kalau misalnya X-nya dibatasin. Nanti kalian akan belajar. Nah, jadi yang mungkin dan gak ngelanggar aturan, ya kita harus bikin min 3,2 ini sebagai pusat dari kurvanya. Nah, anggap kayak gini lah ya. Nah, dan soal juga minta kalau misalnya parabola atau kurva ini itu memotong sumbu X. Nah, sorry, sorry. Set, ya udah anggap gini lah ya guys. Set. Nah, sekarang apa yang kalian bisa lihat? Kurvanya ini tuh sekarang tuh ngebentuk atau ngebuka ke bawah. Kalau ngebuka ke bawah, artinya A-nya itu berapa? A-nya itu negatif atau positif. Jadi kalau misal A-nya itu negatif, A-nya itu negatif, maka dia itu akan kebuka ke bawah. Dan ketika A-nya positif, maka dia akan kebuka ke atas. Nah, sekarang kita udah dapat nih guys. Kalau misalnya parabola itu memotong sumbu X positif. Nah, dan dia ngebukanya ke bawah. Artinya kita dapat satu informasi, yaitu A-nya itu kurang dari nol atau negatif. A kurang dari nol ada di A, B, C. Berarti D sama E enggak kan? Set, set. Oke, eliminasi. Bentar, sampai sini pada ngerti nggak guys? Coba dicerna dulu. Oke, mantap. Nah, sekarang eh aku mau nyari. Sekarang gini-gini. Kan yang dikasih tahu di jawaban itu cuma B sama C. Apa yang dapat kita ketahuin lagi dari gambar aku? Coba, B-nya kurang dari nol. Belum tentu kalau B-nya. Coba apa guys? C-nya. Tadi kan aku bilang, kalau C itu adalah sebuah perpotongan atau sebuah titik perpotongan kurva itu. Nah, jadi kalau misal kurvanya itu kayak begini nanti bentuknya, artinya dia bakal motong Y-nya itu negatif kan? Titik Y-nya itu negatif kan? Kalau dia motongnya di sini, artinya Y yang dia potong itu pasti positif. Oke?
Berarti gara-gara kita motongnya Y positif, Y-nya itu positif, artinya tuh C di sini juga bakal positif. Ngerti nggak guys? Sebab akibatnya yang aku barusan jelasin. Apa belum? Oke, ulang ya. Nih, kalau misal kita lihat dari persamaan yang tadi, nih, kita lihat ya. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat min BX tambah C memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0 serta melalui titik 0,24. 0,24 ini kan artinya X-nya 0, Y-nya itu 24. Oke. Kalau X-nya 0, artinya X-nya tuh nggak mungkin ke kanan atau ke kiri kan. Ya dia cuma ada stay di sini doang dong. Nah, tapi Y-nya itu 24. Nah, kita anggap di sini tuh 24. Nah, 24 ini nanti bakal sama kayak C. Pasti. Kalau misal X-nya 0, kalau misal kita punya bentuk kayak gini, 0, C, itu pasti C-nya itu sama kayak C yang di sini. Iya, nilai perpotongannya. Titik Y perpotongan kurvanya itu. Oke. Nah, makanya aku bisa bilang kalau misalnya gara-gara parabola ini memotong sumbu X, yang kita potong itu pasti C yang ada di sini. Makanya C-nya itu, kan kalau C di atas ini ya pasti positif dong. Kalau di bawah ya negatif. Ya makanya C di sini itu positif. Nanggap, nanggap. Paham nggak, paham nggak? Kalau, oke mantap. Kalau ada yang belum ngerti, ah, kalau ada yang belum ngerti, silahkan tanya lagi aja guys. Nggak apa. Aku senang kalau kalian nanya beneran. Gitu guys. Mantap. Berarti C-nya itu lebih besar daripada nol. C-nya itu lebih besar daripada nol. Set, berarti kita bisa eliminasi ini. Jadi jawabannya A. Nah, sekarang gimana buat nentuin B? Ini sebenarnya um, kalian mau aku jelasin B-nya juga apa enggak? Tapi ini agak lumayan susah, agak susah ditangkapnya. Tapi bakal berguna untuk kalian nanti ngerjain pertidaksamaan. Oke, jadi gini guys. Nih, jadi eh, kalian tahu kan kalau misal benar, kita tuh udah tahu kalau misal titik tertinggi atau titik puncak dari parabola ini tuh min 3,2. Oke? Maaf. Min 3,2 adalah XP YP. Oke? Nah, kalau B itu pengaruhnya geser ke kiri sama kanan. Iya, bisa bisa dibilang kayak gitu juga. Nah, dan kita tahu kalau misal rumus dari XP itu adalah min B per 2A. Oke? Oke, oke. Nah, dan kita tuh udah tahu kalau misal XP itu sama aja kayak min 3 kan dong? Bener dong? Nah, artinya ini min 3 sama dengan min B per 2A. Nah, aman ya sampai sini ya. Oke, aman, aman. Kalau aman bilang aman guys. Yang tinggal masuk-masukin doang kan. Oke, oke, kita lanjutin. Nah, di sini kita udah tahu kalau misalnya A-nya itu tuh lebih kecil daripada nol. A-nya itu negatif karena tadi tuh dia kebuka ke bawah. Pas dia kebuka ke bawah, artinya itu kan A-nya gini kan. A-nya lebih kecil daripada nol. Dan A-nya itu negatif. Maka min B per 2 dikalikan dengan negatif. Oke, oke. Nah, dan kita lihat kalau misalnya min B per 2 kali negatif. Nah, gimana cara kita menentukan nilai B biar hasilnya itu jadi negatif kayak sama kayak sebelah kirinya? Ya caranya kalau misal B-nya itu kalau misal B-nya itu negatif, gini gini, kita lihat kayak gini. Nih, kan kita tahu kalau misal B-nya negatif, aku ambil B-nya tuh negatif.
Negatif dibagi 2 dikalikan negatif, hasilnya apa? Positif kan? Soalnya negatif kali negatif kan? Jadinya positif. Oke. Maka min 3 sama dengan min dikalikan positif. Negatif dikalikan positif adalah negatif sama dengan min 3. Ini sama-sama negatif gitu. Nih coba-coba. Kalau misal aku ambil, tadi kan ini aku ambil B-nya dengan asumsi B-nya itu bilangan negatif kan. Coba aku ambil B-nya bilangan positif. Oke. Kalau misal min 3 min positif, ini maksudnya tuh gini-gini. B itu adalah bilangan positif, ini B itu adalah bilangan negatif. Oke. Ini dikali 2 dikali negatif, 2 dikali negatif. Jadi min 3 sama dengan min positif dibagi negatif hasil apa? Negatif kan? Hasilnya negatif. Nah, negatif dikalikan negatif hasil apa? Positif. Apakah positif ini sama kayak min 3? Beda kan? Jadi apa yang harus kita ganti? Apa yang harus kita lakuin awal biar ini sama kayak ini, tanda min 3 min sama tanda ini, tanda di ruas kiri sama kayak di ruas kanan, artinya kita harus milih B-nya itu negatif. Maka B-nya itu lebih kecil daripada nol. Jadi jawabannya A. Agak susah ya guys. Coba ada nangkep gak? Kalau nangkep keren beneran. Aku pas awal-awal belajar UTBK juga susah nangkepnya. Coba kalian bingung di mana? Kayak ini seharusnya kalian ngerti, tapi agak nyernanya tuh agak lama. Iya emang tricky dia. Kalau pusing aku nebak dari bentuknya doang. Iya, kalau dari bentuk kita bisa bakal dapetin A sama C-nya. Nangkep lumayan tricky ya. Iya betul. Mantap, Amelia. Kalian ada yang pusing nggak? Ada yang bingung di prosesnya nggak? Kak dapat pahala nggak kak? Dapat dapat aman. Aku juga screen record kok. Don't worry guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ini soalnya nggak apa-apa. Kalian nanya-nanya terus aja nggak apa. Beneran senang aku. Ya udah, aku lanjut dulu aja ya. Agak bingung kak. Coba bingung di mana sini? Nih jadi gini. Eh, aku jelasin dari awal banget ya. Jadi kan min 3,2. Min 3,2 itu ada di kuadran. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada di kuadran 2. Nah, soalnya bilang kalau memotong sumbu X positif. Artinya aku harus ngebikin parabola ini sehingga dia memotong sumbu X positif. Kalau misal aku bikinnya kayak begini, nggak motong sumbu X positif dong. Cuma motong sumbu X negatif. Oke, aman? Nah, gara-gara aku kayak begini, yang aku bisa dapetin itu adalah yang aku bisa lihat dari sekarang adalah kurvanya itu menuju atau kebuka ke bawah. Oke, sehingga A-nya itu negatif. Gara-gara ini sebenarnya kalau kalian sering latihan, kalian pasti ngerti. Ini polanya emang pasti kayak begini. Selalu kayak begini. Jadi A-nya itu negatif. Nah, sekarang eh gara-gara tadi ini kebuka ke bawah, gara-gara dia motong sumbu X, kita juga bisa ngelihat kalau grafiknya itu ternyata motong sumbu Y juga, sumbu Y positif. Sehingga kan kalian tahu kalau semua titik yang ada di sumbu Y positif, itu tuh titik-titiknya itu pasti bakal titik-titik di sini tuh pasti bakal positif semua. Kalau titik-titik di sini pasti negatif semua kan? Nah, makanya itu C itu tuh bakal lebih besar daripada nol atau positif. Gitu, guys. Nah, sekarang kalian kan tadi mau nanya kenapa B-nya itu positif atau negatif. Nah, gini, perhatiin ya, guys. Kalian langsung potong aja beneran kalau ada yang nggak ngerti. Nih, kita tahu kalau misal rumusnya itu adalah XP sama dengan min B per 2A. Oke? Dan titik puncaknya itu kan kita anggap-anggap
kalau misal titik puncaknya itu XP, YP. Dan rumus XP itu adalah min B per 2A. XP-nya kita yang udah kita punya dari sini adalah min 3. Min 3 sama dengan min B per 2A. Oke? Make sense? Sense. Dan min 3 sama dengan min B per 2 dikali negatif. Kenapa di sini negatif? Karena A-nya tadi kita udah dapat. A-nya itu ya negatif. Oke? Dari awal, dari tadi. Gara-gara ini kebuka ke bawah, makanya A-nya itu negatif. Di sini jadi negatif. Aku nandainnya kayak begini, bulat negatif gini. Oke? Nah, sekarang min 3 sama dengan min B. Aku giniin, aku pisah kayak gini. Biar kalian ngerti lebih gampang. Sama dengan min B per 2 dikalikan negatif. Nah, maksudnya negatif di sini tuh sebuah bilangan negatif. Oke. Nah, sekarang variabel di sini yang bisa aku ubah-ubah di sini tuh sisa B doang kan. Yang tandanya bisa aku ubah-ubah cuma si B doang kan. Oke. Sekarang aku asumsiin kalau misal B-nya itu sebuah bilangan negatif. B, kalau misalnya dia bilangan negatif, artinya nanti bakal kayak gini. eh Misal jadinya ini, aku jadi negatif, min 3 sama dengan min negatif dibagi 2 dikali bilangan negatif. Nih gini-gini. 2 dikaliin bilangan negatif, pasti hasilnya tetap negatif. Setuju gak? 2 dikali min 1, 2 dikali min 3. Setuju kan? Nah, oke. Makanya ini negatif dikalikan 2 dikali negatif. Ini semuanya negatif per negatif, hasilnya jadi positif. Semuanya ini jadi positif. Oke? Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya di luar ini masih ada negatif ternyata. Nah, negatif dikaliin sama positif, hasil apa? Negatif kan? Sebuah bilangan negatif kan? Makanya negatif di sini itu tuh sama kayak min 3. Kayak min 3 ini kan juga bilangan negatif. Makanya min 3 ini sama dengan bilangan negatif juga. Sama aja kayak suatu bilangan negatif. Nah, gitu guys. Nah, tapi karena hasilnya itu hasil dari ruas kanan ini adalah sebuah bilangan negatif, gini-gini, hasil dari ruas kanan, gara-gara hasil dari ruas kanan ini negatif, ini tuh disebabin gara-gara apa? Gara-gara aku ubah dari awal B ini negatif, pas aku ngasumsiin B-nya itu negatif, gitu guys. Nah, sekarang beda halnya kalau misal aku ngasumsiin kalau B-nya positif. Pas B-nya positif, ini min 3. Terus dikali. Aku giniin juga, aku bikin bentuk kayak gini. Terus pas B-nya positif. 2 dikali negatif, tetap negatif kan tadi kan. Makanya terus positif dibagi negatif apa? Negatif kan, suatu bilangan negatif. Makanya di sini negatif. Nah, terus negatif dikaliin negatif, hasil apa? Positif. Bam. Terus apakah suatu bilangan positif bakal sama kayak min 3? Kan enggak. Min 3 itu suatu bilangan negatif kan? Makanya ini salah. Gara-gara asumsian kita itu B-nya itu positif. Yang benar adalah B-nya itu negatif. Gitu guys. Gimana, gimana? Nah, nice, 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 nice. Mantap. Lanjut. Oke, sekarang ini nama materinya pertidaksamaan ya, BTW. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang lainnya. Ini sebenarnya tuh materinya pas eh, tahun aku itu sebenarnya keluar, tapi kalau nggak salah cuma satu doang deh. Eh, dua atau tiga gitu. Tapi ada pas pertidaksamaan soal terakhir itu kayak gak ada orang yang bisa ngerjain. Kayak dikit banget. Aku juga nggak bisa ngerjain. Oke, kita lanjut ke ini 3x tambah 4y dikurang. Nih, diberikan sistem pertidaksamaan 3x tambah 4y itu kurang dari sama dengan 12. Terus mutlak x itu kurang dari sama dengan 4. Oke. Nah, ini kalian tahu definisi mutlak itu apa nggak? Jadi definisi mutlak itu nih,
Definisi mutlak itu ketika X-nya lebih besar daripada nol, maka hasilnya itu X. Ketika X-nya itu, nah, ketika X-nya lebih besar sama dengan nol atau sama dengan nol, hasilnya itu bakal X. Ketika X-nya itu lebih kecil, maka hasilnya itu bakal min X. Oke? Nah, sekarang cara baca ini tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Misal aku punya X sama dengan 3. X sama 3 ini kan positif, ya kan? Makanya aku ambilnya ini dong, bukan ini dong. Kalau masa 3 lebih kecil daripada nol kan salah. Aku pakai ini. Jadi hasilnya tuh bakal 3. Kalau misal aku masukin X-nya itu min 2 ke sini, aku masukin ke sini dong. Soalnya min 2 itu lebih kecil daripada nol. Kalau aku masukin ke sini, apakah min 2 lebih besar atau sama dengan nol? Enggak kan? Min 2 kan lebih kecil daripada nol dong. Oke. Makanya nanti kalau misal aku masukin min 2, maka hasilnya itu bakal min min 2. Gitu bacanya guys. Jadi positif 2. Nah, jadi pas aku masukin negatif, nanti bakal dinegatifin sama dia lagi, jadinya positif. Terus pas aku masukin positif, tetap positif. Jadi kesimpulannya apa? Semua angka yang aku masukin ke fungsi mutlak akan dijadikan positif sama dia. Gitu, oke? Ntar aku minum dulu ya guys. Nah, sekarang kita ubah mutlak X lebih kecil sama dengan 4. Nah, maksudnya ini apa sih? Jadi, kalau mutlak X sama dengan lebih, jika mutlak X-nya itu lebih kecil sama atau sama dengan 4, ini bacanya lebih kecil atau sama, lebih kecil atau sama dengan 4. Oke. Nah, maksud dari ketidaksamaan ini, kita tuh harus nyari X. Aduh loh, Ben. Kita tuh harus nyari X sehingga X-nya ini bakal hasilnya tuh lebih kecil atau sama dengan 4 gitu. Nah, coba kalau kalian logikain eh hasilnya bakal berapa? Sesuai definisi ini. Kalau ada yang bisa keren jujur. Min 4 sama 4. Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi 4 kurang tepat. Jadi gini guys. 4 sampai 4. Betul, Felicia. Nih, jadi kalau kalian kalian kan biasanya punya X sama dengan 4. Ini tuh cuma X-nya itu pasti cuma satu titik doang kan? X sama dengan 4 itu X-nya itu apa yang kita masukin ke X itu cuma punya satu titik yaitu 4 gitu. Nah, kalau di pertidaksamaan kita tuh bukan cuma ngomongin cuma satu titik doang, tapi kita ngomonginnya tuh sebuah interval. Maksudnya gimana, Kak? Nih, jadi ini tuh ketika aku masukin di interval min 4 sampai 4, pasti nanti hasil lebih kecil kalau enggak sama dengan 4. Nah, gitu bahasa itu. Nah, coba ya. Misal, jadi gini, kalau aku bikin garis bilangan, oh ya, kalau kalian pernah nemu garis bilangan, terus kalian nggak ngerti esensinya tuh apa, garis bilangan tuh buat apa, jadi garis bilangan itu intinya tuh buat ngemudahin kita, biar tahu, biar kita tahu sebenarnya tuh eh, konteks yang kita lagi iniin, persamaan yang lagi kita iniin, lagi analisis ini yang lagi kita tinjau itu lebih kecil dari suatu nilai atau lebih besar dari suatu nilai. Nah, contoh gini nih. Jadi ketika aku masuk ini misalnya garis bilangan dari sebuah nilai X. Nah, ketika aku masukin sebuah nilai X dari sini, dari min 4 sampai 4, kan di sini artinya ada. Astaga. Artinya di sini tuh ada min 3, terus ada min 3,999, terus ada min 2. Pokoknya semua angka yang ada di antara min 4 sampai 4, walaupun dia koma sampai koma tak hingga, misalnya 3,999 seterusnya. Ini pasti bakal ada tetap di interval ini. Oke? Nah,
Ketika aku masukin suatu nilai X yang ada di antara min 4 sama 4, ini tuh pasti hasilnya, pas dimutlakin, hasilnya itu bakal lebih kecil atau sama dengan 4. Begitu guys, bacanya guys. Nah, ini, tadi kan kalian pasti bingung kan, kenapa aku tiba-tiba dapetin ini. Kalian sebenarnya bisa secara logika. Gini, gini. Kan tadi sesuai definisinya, ini min 4. Ini 4. Aku nyoba gini deh. Jadi apapun yang aku masukin, oh ya ini namanya tuh fungsi piecewise. Jadi apapun yang aku masukin, X apapun yang aku masukin, negatif atau positif, ke nilai mutlak X ini, hasilnya itu pasti bakal negatif. Pasti hasilnya itu pasti bakal positif. Oke? Nah, misal aku masukin min 4, ini batas bawahnya atau minimumnya. Misal aku masukin min 4 ke mutlak X, maka mutlak min 4 itu hasilnya 4. Apakah 4 tadi ini sama kayak 4 di sini? Iya kan? Terus kalau 4 ini aku masukin ke sini, itu juga hasilnya tetap 4 dong. Nah, jadi ini benar. Kalau misal aku masukin min 5, hasilnya. Kalau misal aku masukin min 5, hasilnya apa nanti? Jadinya 5 kan? Apakah ini memenuhi pertidaksamaan ini syarat lebih kecil atau sama dengan 4? Enggak dong. Soalnya kan 5 itu lebih besar daripada 4. Enggak memenuhi syarat ini kan? Oke. Oke, oke, oke. Gitu guys cara bacanya. Tapi sebenarnya ada bentuk pertidaksamaan. Kalau kalian nggak mau pusing kayak tadi, kalau kalian nggak pengen mikir, sebenarnya ada hafalannya sih. Jadi kayak misalnya buat bentuk mutlak X lebih kecil daripada misal suatu nilai C, maka min C itu X C. Nah, tapi menurut aku kalau kalian pengen beneran berlogika, pengen beneran ngerti matematika, jangan pernah ngapal guys, jujur. Oke, jadi gini. Nah, kita lanjut ya. Pokoknya kita udah dapat pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan satu. Oh, enggak. Oke. Nah, sekarang gini. Yang ditanya itu manakah yang tidak mungkin sebagai nilai Y. Nah, kita ini tahu kalau misal minimum dari X itu min 4 sama 4. Oke. Dan yang ditanya itu yang nggak mungkin nilai Y itu apa? Yang mana? Nah, terus aku masukin. Kan aku ada 3X tambah 4. Y lebih kecil daripada 12. Oke. Nah, aku masukin batas-batas minimum atau maksimumnya aja. Kenapa nggak aku masukin nilai yang ada di antara min 4 sama 4? Gara-gara mereka pasti nggak guna. Mereka pasti bakal kalah. Pas mereka pasti bakal kalah atau lebih kecil nilainya pas aku masukin min 4 kalau nggak 4. Jadi gini-gini. Aku masukin dulu aja ya. Ketika X-nya sama dengan min 4, maka persamaannya 3 kali min 4 tambah Y sama dengan 12. Oke? Ups, sorry guys. Nah, 4Y sama dengan 24. Aku pelan-pelan deh. 12 tambah 12. Oke. Guys, bentar guys. Maaf guys. Aku ngecas laptop dulu. Nah, jadinya berapa Y-nya? Y-nya 6 kan? Nah, oke. Y-nya kita udah dapat. Ini kan pertidaksamaan. Sorry. Ini kita masih tetap bisa. Set, 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 set. Oke, setuju, setuju. Ada yang nggak ngerti? Ini jujur daging guys. Oke, setuju. Sekarang kita X sama dengan 4. Ketika aku masukin X-nya sama dengan 4 ke persamaan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12, jadi 3 kali 4 kan 12. Aku langsung aja ya. 4Y 12. Maka 4Y, aduh, 4Y itu sama dengan 0, maka Y-nya itu lebih kecil dari 0. Sama-sama bagi 4. Oke? Nah, sekarang aku pakai garis bilangan lagi. Misal ini sebuah garis bilangan untuk sebuah nilai Y. Nah, ini maksudnya gitu. Nah, aku masukin interval ini. Misal di sini 6, di sini 0. Tapi kan kalau ada sama dengannya, kalian jadi gini kan. Dititikin bulat hitam gitu kan. Nah, kalau lebih kecil sama dengan 6, artinya ke sana dong.
Oke, kalau lebih kecil sama dengan nol, artinya ke sana. Setuju? Setuju, setuju. Oke, mantap. Nah, udah. Dengan garis bilangan ini, kita bisa nentuin nilai Y yang nggak mungkin. Nah, artinya nilai Y itu bisa memenuhi, Y itu bisa aja ada di interval min ta hingga. Ini kan seharusnya bakal sampai ta hingga dong, bener gak? Bakal ada dari min ta hingga sampai 6 gitu guys. Nah, artinya yang nggak mungkin sebagai nilai Y di opsi-opsi ini apa? Coba, apa berarti? 8 kan? Oke, pindah. Mantap. Oke, keren, keren. Ada yang nggak ngerti? Yang atas kalau langsung diubah jadi 4 di 12 min 3x nggak boleh ya? Boleh-boleh aja, tapi kamu pasti bakal ngatik-ngatik si X ini juga persamaan bawahnya. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ke nomor 10. Coba ada yang nggak ngerti nggak? Nggak apa-apa, kalian nanya aja. Soal ini agak lumayan susah. Gimana, gimana? Aman, aman? Aku lanjut ya. Oke. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan titik P adalah titik tengah BF dan Q titik potong CP dan BG. Panjang rusuk kubus adalah 6 akar 2 cm. Luas segitiga BCQ adalah titik-titik centimeter kuadrat. Nah, coba ya. Gini, aku bikin kubusnya dulu. Eh, Aduh, jelek. Oke, tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kak, berarti kalau ada pesawat bertitik dan salah satunya itu bentuk mutlak, lebih baik kotak yang mutlak dulu, Kak. Sebenarnya matematika tuh nggak ada cara pastinya, guys. Kamu harus menyesuaikan dengan eh, konteks soalnya. Tapi iya, better kamu iniin mutlak. Kalau misalnya ada bentuk mutlak, kamu netralin dulu. Netralinnya kayak gimana? Ya, bikin interval kayak gini. Oke? Nah, oh ya, sama aku pengen ngasih tahu kalian kalau misalnya bikin bangun ruang, terus ada huruf-hurufnya, nulis ininya harus berurutan kayak gini ya. Oke? Nah, dengan titik P adalah titik tengah BF. BF itu mana BF? BF. Oh ini. BF itu ada di sini. Dan Q titik potong CP dan BG. CP itu mana CP? Berarti ini sih. Ini F begini aja. Tadi CP. Ini kan P. Terus berarti eh, CP itu gini ya. Terus BG. BG itu gini. Set, 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 set. Panjang rusuk kubus adalah 6 akar 2. Luas segitiga BCQ adalah hmm. Jujur guys, aku belum ninjau ini guys. Ya udah, ini skip aja dulu ya. Bentar, bentar, aku mikir dulu. Ini BCQ. Ini seharusnya pakai kesebangunan sih. Nanti aja deh. Kita yang penting-penting dulu aja. Nih, sekarang kita persamaan 5x min 2 per x tambah 3. Ada yang punya ide nggak ngerjainnya gimana? Coba, silahkan. Jadi, aku lanjut aja. Jadi, buat ngerjain ini, kita tuh perlu ngemanipulasi. Nah, jujur,
skill manipulasi ini tidak dimiliki semua orang, guys. Kecuali kalian, eh, kalau misal kalian bisa langsung manipulasi, itu keren sih. Kalau tanpa latihan. Tapi semuanya bisa, bakal bisa dikerjain kalau misal kalian sering latihan. Beneran. Dulu pas aku awal-awal ngerjain juga, aku susah buat ngerjain ini. Jadi, 5x-2 ini perlu kita otak-atik sedemikian rupa sehingga kita bisa dapetin bentuk-bentuk yang ada di opsi ini. Jadi itu kalian, kalau misalnya kalian buntu, gunain opsi sebagai clue kalian. Itu penting. Nih, 5x-2 itu sama aja kayak 5x-2 tambah 15 dikurang 15 lagi dong. Bener gak? Setuju gak? Kan ini jadi 0. 15 kurang 15 itu 0. Oke? Nah, sekarang fungsinya aku naruh tambah 15 kurang 15 itu adalah, ya udah, aku gabungin dulu. 5x tambah 15 dikurangin 17. X tambah 3. Oke. Nah, apakah kalian melihat suatu anomali di sini? 5x sama 15 ini tuh bisa dikeluarin 5-nya. Kurang 17, maka X tambah 3. Jadi ya gimana guys? Berarti ini kan bisa aja kita tulis juga kayak gini. 5x tambah 3 dibagi X tambah 3 dikurangin 17 X tambah 3. Maka ini bisa aku coret 5 dikurangin 17 X tambah 3. Itu 15 dari 5 kali 3 bukan? Bukan guys. Jadi 15 sama min 15 ini aku gunain biar aku bisa ngeluarin 5, biar aku bisa ngeluarin 5x ini, biar aku bisa ngeluarin 5 dari 5x ini, sehingga nanti pas aku keluarin 5-nya, aku bisa dapetin bentuk x tambah 3. Nah, pas aku udah dapat x tambah 3, aku bisa coret sama bawahnya nanti. Jadi kayak begini. Susah ya? Gimana guys? Nanggap gak? Nanggap gak guys? Nanggap gak guys? Jadi sebenarnya tuh semua persamaan apapun bisa kalian otak-atik kayak gini. Dengan syarat itu sama kayak persamaan awal ya. Yang atas kurang ngerti, yang bawah ngerti. Ya, jadi gini guys. Aku ulang ya. Jadi 5x min 2 per x tambah 3 itu kan sama aja kalau aku tulis kayak begini kan. Tambah 15 kurang 15. Soalnya 15 kurang 15 itu juga sama dengan 0. Oke? Maka 5x min 2 ditambah 0 sama dengan x tambah 3 itu sama aja kayak 5x min 2 per x tambah 3 kan. Kan 0 nggak penting kan. Nah, sekarang aku tuh nambahin 15 sama apa plus 15 kurang 15 ini dengan tujuan aku bisa ngeluarin 5 dari sini dari X ini. Nah, jadi gini, pas jadi tujuan akhir aku tuh gini nanti. Kenapa aku pengen ngeluarin X tambah 3 di sini? Itu biar aku bisa coret sama bawahnya. Gitu. Ya, jadi 5X tambah 15 dikurangin 17. Ini aku keluarin X-nya. Aku keluarin 5-nya. Jadinya X tambah 3. Jadi 5X terus tambah 15. Ini kan sama aja kan? Aku keluarin. Terus dikurangin 17 per X tambah 3. Sama dong? Sama nggak? Nah, terus ini bisa aku tulis ulang kayak begini. Oke? Jadi ibaratnya 3 kurang 4 per 2 sama aja kayak 3 per 2 dikurangin 4 per 2. Berapa nih? 1,5 kurang 2 maka min 0,5 ya kan? Ini kalau misal aku langsung ngerjain jadi min 1 per 2 itu sama aja kayak min 0,5 juga. Ya nggak? Setuju nggak? Oke, oke. Ans, ans. Ya kalau kalau kalian pengen jago manipulasi kalian harus benar-benar sering latihan sih. Agak susah loh. Oke, aku lanjut dulu ya. 5 kurang 17 X sama 3. Berarti D. Nah, pertidaksamaan lagi.
Nih, kalau kalian dapat kayak gini-gini, kalian udah ngerti cara ngerjain soal-soal kayak gini kan? Maksudnya pertanyaan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua nggak cukup gitu-gitu. Ngerti kan harusnya sistemnya gimana? Nih, jadi yang ditanya itu apakah Y/3 itu kurang dari X per 2? Kita sama-sama kaliin kali silang deh. Kita sama-sama kali 6 kan? Jadinya 2Y, jadinya 3X. Oke? 2Y itu lebih apa kurang dari 3X. Nah, apakah pertanyaan satu dan dua berikut? Yang sekarang aku nyoba pertanyaan satu, pernyataan satu. Ketika X-nya lebih besar daripada 0, apakah ini tetap berlaku? Nah, pertanyaannya tuh kayak gitu tuh, cara baca gitu. Ketika X-nya lebih besar daripada Y, apakah ini tetap berlaku? Coba ya. Ketika X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Ketika X-nya 1, terus Y-nya sama 0, kita anggap jadinya 3, terus Y-nya 0. Jadi gini kan. Pertidaksamannya, oke aku tambah 2 kali 0, 3 kali 1. Jadi 0, terus 3. Setuju? Setuju? Aman nggak? Aman nggak? Sepertinya kalian udah capek. Kak, maaf. Iya, aku share kok. Aman, aman. Nah, sekarang ketika X-nya sama dengan 2, ketika kita nurun ya. Ketika X-nya itu 0, Y-nya itu min 1. Kita tes. Y-nya itu berarti 2 kali min 1, min 2. 3 kali 0, 0. Oke, masih bener dong. Pertidaksamaan ini masih bener kan? Masih valid kan? Soalnya 0 itu lebih besar daripada min 2. Kalau nggak min 2 lebih kecil pada 0. Oke, oke, siap, siap. Aman, aman. Nah, sekarang kalau misalnya X-nya min 1, Y-nya itu min 2. Oke, ya udah kita masukin lagi. Langsung aja kali. Min 4, terus min 3. Bener gak? Masih bener. Sekarang X-nya min 2, Y-nya itu min 1. Ini tetap, nah, apa yang aku coba di sini, apa yang aku coba di kiri ini tuh harus ngikutin ini. Soalnya kan kita lagi ngetes pernyataan satu kan, ya nggak? Ya udah, langsung. Berarti 2Y, 2 kali min 1 min 2. Terus 3X, 3 kali min 2 min 6. Nah, ada anomali nih di sini. Ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Apakah ini benar? Ya, benar gak guys? Nah, salah kan? Berarti pernyataan X lebih besar daripada Y ini tuh nggak sufficient, nggak cukup buat ngejawab ini, buat ngejawab pertanyaan ini. Artinya ini nggak cukup. Soalnya kadang dia ada yang lebih, ada yang valid, terus ada yang salah. Oke. Sekarang pernyataan kedua. Kalau misal pernyataannya 3X lebih besar daripada 2Y, apakah ini berlaku? Ya iya. Orang ini bentuk yang sama kok dengan ini. Ya nggak? Dengan sama alas bawah. Berarti ini cukup. Nggak perlu kita tes-tes lagi. Jadi satu saja tidak cukup, tapi dua cukup. Ngerti nggak? Ngerti nggak cara baca, cara ngertiin soal lah? Apa agak ngebingungin? Oke, mantap. Nice, nice. Ada yang nggak ngerti, guys? Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, mantap. Suatu prisma persegi memiliki tinggi 5 dan volume 80. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah pernyataan satu, 2, atau 3. Oke, kalian selalu ingat ya, kalau prisma itu tuh eh, ibaratnya tuh ngikutin alasnya atau ngikutin apa yang setelahnya. Misalnya gini nih, prisma persegi artinya ya udah persegi, tapi eh, atasnya tuh ngikutin bawahnya. Oke, beda sama kayak limas. Kalau limas itu piramid. Oke, lanjut aja.
Aku bikin set 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 kerja tapi set set. Oke. Nah, ini set 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 set. Oke. Suatu prisma persegi memiliki tinggi 5 dan volume 80. Nah, rumus 5 itu apa, guys? Ayo, rumus volume apa? Rumus volume secara general deh apa? Luas alas dikali tinggi kan? Oke. Luas alas itu kan ini alasnya. Ini alasnya. Artinya luas persegi apa, guys? S kuadrat kan? Ini anggap S, S. Terus T-nya itu 5. T itu tinggi, ya kan? Nah, terus kita tahu volumenya itu 80. Ya udah 80 bagi 5, 16. Sama dengan S kuadrat. S-nya itu pasti 4. Betul. Nah, gini guys. Apakah ada yang bingung sampai sini? Berarti di sini. Kita ganti 4. 4. Ams, ams. Ada yang bingung? Aman kan? Oke. Nah, luas permukaan prisma. Oh ya, gini-gini. Aku pengen ngejelasin kalian asal muasal rumus luas alas kali tinggi. Kenapa volume itu kayak gitu? Jadi gini, ibaratnya kita punya, kalian tahu kan, kalau misalnya gini, gini, set, 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 terus set, tuh, dua. Ini satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti ada berapa banyak apa kotak-kotak di dalam sini? Tinggal kita kaliin kan, 5 kali 4. Oke, 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, nah, kenapa rumus volume itu luas alas kali tinggi? Nih, luas alas itu kan ini, berarti kan semua ini. Nah, ini sama halnya kayak ini. Oke. Nah, kalau misal aku kali tinggi, kali ini, apa permukaan ini, alas ini aku kaliin sama tinggi, artinya nanti aku bakal dapat volume atau isi dari ini. Sama halnya kayak gini aja. Gitu. Itu kenapa rumus volume, guys. Kenapa rumus volume itu luas alas kali tinggi. Oke. Kalau kalian, ya semoga kalian bisa lihat korelasinya deh. Terus, luas permukaan prisma sama dengan 112. Luas permukaan itu kan, eh coba definisi luas permukaan apa, guys? Oh ya, tiap kalian belajar MTK, please ngertiin definisinya apa. Luas permukaan itu luas, ya semua sisi-sisi dari prisma-prisma ini kan. Berarti ini, terus bawahnya, terus kanannya, belakangnya, ininya, sampingnya, terus atasnya. Oke. Ya udah, di sini aku punya 4 sisi vertikal, 4 sisi ini, terus ini, sama ini. Berarti aku 4 dikaliin 5 dikali 4. Make sense? Ditambah, ini aku punya sisi atas, atas sama bawah, 2 kan? Satu sama 2. Tambah 2 dikaliin 4 kali 4. 80 ditambah 2 kali 16 sama dengan 112. Sesuai definisi nggak tadi? Sesuai kan? Berarti ini benar. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, mantap parah. Sekarang panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Nah, di diagonal itu definisinya itu intinya tuh kayak eh, miringnya dia lah. Diagonal tuh miring. Panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Kayak gini, set. Terus kita gini. Set, 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 set. Nah, panjangnya itu berarti dari eh, gini-gini. Panjangnya itu gini. Nah, maksudnya tuh ini. Kalau nggak ini tuh miringnya dia.
Nah, aku anggap gini deh. Ini A, B, C, D. Terus dari sini ke sini itu F. Nggak usah. Gini deh. Oke. Berarti segitiganya itu A, B, D. A, B, D. Nah, yang pengen kita cari si ini ya. Si A ke D kan. Betul kan? Nah, sekarang eh, kita bisa nyari si B ke D itu dengan apa coba? Pitagoras biasa kan? Soalnya ini siku-siku. Jadi berapa? Ini tuh 4 akar 2. Aku lanjut, langsung langsung aja ya. Aman kan? Oh iya, kalau kalian pengen cepat em, cara Pitagoras nih. Oh ini deh. Nih, ini berarti B, C, D. Oke. 4 4. Nah, kan kalau rumus Pitagoras aku anggap ini eh, L. Berarti L kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Terus kalian giniin. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke. Cara cepatnya gini aja guys. Nah, 4 ini kan sama aja kayak 4 akar satu sama 4 akar satu. Ya udah, L-nya itu 4 akar satu tambah 4 akar satu. Tapi ini nggak beneran nambah. Maksudnya yang ditambahin itu cuma akar yang di dalam akarnya aja. Jadinya 4 akar 2. Coba aja kalian tes sendiri deh. Ini berlaku buat semua rumus Pythagoras. Ini bakal berguna banget. Ini 4 akar 2 jadinya si L ini. Nah, makanya ini tuh 4 akar 2. Oke, 7. Nah, berarti A ke B itu apa? A ke B itu 5 kan? Nah, berarti A ke D berapa? Ayo. Kak, bahas berapa soal? Ini cuma berapa ya? Cuma 10 kayaknya deh. Tapi agak lama kan? Soal aku ngebahas dari konsep. Ya udah, kalau ini nggak bisa pakai cara cepatnya soalnya basisnya itu angka awalnya tuh nggak sama. Jadi ya udah, ini kita anggap L kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. KL kuadrat sama dengan berapa nih guys? 16 kali 2 tambah 25. Maka L kuadrat sama dengan 32 tambah 25. 57 ya? Ya, maka L-nya itu adalah akar 57. Nah, mantap. Panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Apakah akar 57 itu lebih dari 7? Coba menurut kalian gimana? Coba, ada punya ide gak? Nih, jadi kan 7 itu sama kayak akar 49 kan? Nah, yang kita tahu L itu tuh akar 57. Nah, akar 57 tuh pasti lebih besar daripada akar 49 dong. Make sense kan? Nah, ya udah berarti panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7 itu benar. Gitu, guys. Nah, ngerti? Ngerti? Ada yang nggak ngerti gak? Santai aja, guys. Oke, aku lanjut ya. Ketiga ya. Oke, mantap. Suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma tersebut. Coba, menurut kalian cara kita menganalisis pernyataan ini kayak gimana? Coba, Budi. Menurut kamu gimana? Jadi, gini guys. Kan ini ada bola, diameternya 6. Bola itu kan 3D kan? Ya, anggap ini bola deh. Tapi ini 3D ya. Nah, diameternya tuh 6. Kita lihat dari ini aja. Lihat dari ketinggian prisma perseginya ini aja. Yang 5. Terus aku masukin 6. Muat nggak menurut kalian? Aduh, enggak kan? Secara logika enggak kan? Ya udah gitu aja. Jadi, enggak suatu bola berdiameter 6 dapat membuat prisma tersebut. Ya enggak. Tapi jawabannya 1 dan 2. Ini berarti gini aja. Tinggal aku masukin. Muat nggak sesuai tinggi ya? Enggak kan? Udah, cukup. Gitu guys. Cukup sampai sini aja. Ada yang nggak ngerti guys?
Jujur aku Senin ada UAS. Apa yang kamu nggak ngerti apa? Coba, coba tanya-tanya. Iya, ya, sama-sama. Oh ya, aku pengen kalian isi ini dong guys, survei. Aku penasaran. Dikit doang kok isinya. Coba ada yang mau nanya nggak? Coba, kalian mau nanya tentang perkuliahan juga nggak apa-apa. Bangun ruang kurang ngerti banget. Apa yang nggak kamu nggak ngerti coba? Bebas kalian nanya apapun deh. Sampai 22.50 deh. Iya, sama-sama. Kak, untuk pernyataan yang cukup, nggak cukup itu kenapa harus dua kali cek ya? Maksudnya dua kali cek? Dua kali cek pernyataan satu sama pernyataan dua maksudnya. Atau yang pernyataan satu yang perlu dicek yang banyak-banyak maksudnya. Kayak ngecek titik-titiknya. Jadi kalau kalian, ya kan kalian bisa lihat di pernyataan satu tuh X-nya itu pernyataan satu kita dikasih kalau X itu lebih besar daripada Y. Kayak yang X sama yang min satu terus Y sama yang nol terus dicek terbalik gitu. Eh Kayak yang X sama yang min satu terus Y sama dicek terbalik kayak gitu. Oh, itu nggak terbalik. Maksudnya titiknya itu aku cobanya eh, menurun menurun. Jadi X-nya awalnya satu, X-nya sama dengan nol, X-nya terus X-nya min satu, X-nya min dua. Bukan kebalik. Maaf ya, maaf ya. Sorry, sorry. Jadi bingung. Jadi kalau sebenarnya sih eh, cara kalian tahu kita ngecek titiknya tuh sampai mana, sampai eh, X sampai berapa. Sebenarnya tuh awalnya tuh kayak eh, logika aja sih kalau kalian naruh X sama dengan berapa gitu. Misal X sama dengan min 3, terus Y-nya min satu, Y-nya min 2, apakah itu eh, memenuhin tidak samaan ini, 2Y lebih kecil daripada 3X? Kalau misal enggak, terus ada nilai X sama nilai Y yang nyatain kalau misalnya itu benar, terus ada yang salah, ya udah itu nggak cukup. Jadi dia labil pernyataannya. Gitu guys. Coba ada yang mau nanya lagi nggak? Apa cukup? Kalau cukup aku mau belajar. Sebenarnya sih intinya kalau misal ada eh, pernyataan kayak gini, X lebih besar sama dengan Y, X lebih besar daripada Y atau semacam itu, kalian cek cek titik aja sih kalau mau aman lah. Hmm. Ada lagi guys? Aman ya? Oh ya jangan lupa isi form ya guys. Oke, aku N ya. Makasih banyak guys. Thank you, thank you. Yo.